Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semua? Sehat semua ya? Meskipun cuaca saat ini kurang mendukung. Jika malam dingin, jika siang panas dan anginnya sangat kencang. Semoga kalian dapat menjaga kesehatan dengan baik. Minggu lalu sudah saya share buku yang menjadi rujukan utama kita pada pelajaran kali ini. Sudahkah kalian download? Jika sudah di-download, sudahkah kalian baca? Jika belum, silahkan pause video ini dan download terlebih dahulu. Dan bisa kalian baca pada bab pertama. Pada materi kali ini, saya akan membantu menjelaskan materi pertama kita, yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pada bab pertama ini, kita akan membahas tentang konsep hak asasi manusia. Biasanya ada pertanyaan, apa sih hak? Apa itu kewajiban? Dan apa asasi itu? Agar kalian paham, maka kita akan memberikan makna satu persatu dari apa itu hak asasi, dan apa itu kewajiban. Simak terus videonya. Yang pertama, apa makna hak? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan apa itu hak asasi? Hak asasi adalah hak yang paling mendasar. Kemudian, apa pengertian hak asasi manusia? Secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Jan Matterson, anggota Komisi Persatuan Bangsa-Bangsa di bidang HAM, beliau mengatakan bahwa di dalam pengertian HAM terkandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia, karena HAM yang bersifat alamiah ini merupakan hak mutlak kita sebagai manusia. Kalau hak ini tidak ada, ya kita bukan manusia lagi. Contoh, hak kita sebagai manusia untuk hidup. Itu hak alamiah kita sebagai manusia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat manusia yang luhur. Sebagaimana manusia yang utuh, kita punya akal dan hati nurani, di mana kita bisa menjaga perilaku kita untuk menjadi seseorang yang baik di mata manusia yang lain. Memiliki sopan santun adalah salah satu hak kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, hak asasi manusia ini punya ciri-ciri nggak toh? Ciri-cirinya dari hak asasi manusia ini ada 4.
Yang pertama, ini ada hakiki. Artinya bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ciri yang kedua adalah universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, cirinya adalah tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat, cirinya adalah tidak dapat dibagi. Artinya bahwa semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan hak politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini secara utuh, tidak boleh setengah-setengah. Tadi sebelumnya kita telah membahas tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang kewajiban. Kenapa kok ada hak, pasti ada kewajiban? Apa hubungan antara hak dan kewajiban? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Sekarang ini mari kita bahas tentang kewajiban hak atau kewajiban asasi manusia terlebih dahulu. Hubungan antara hak dan kewajiban akan kita bahas belakangan. Apa makna kewajiban asasi manusia? Secara sederhana, kewajiban ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Saya ulangi lagi ya. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa jika tidak ada kewajiban, maka hak juga tidak akan diberikan. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban manusia? Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Ketika hak itu ada, maka kewajibanlah yang akan diberikan. Sering kita jumpai ada orang menggebu-gebu menuntut haknya, tetapi dia tidak sadar bahwa kewajibannya kadang belum terselesaikan. Apa ini sering terjadi pada kalian? Misal, kalian di sekolah sebagai murid, hak kalian adalah mendapatkan ilmu dan nilai yang bagus. Tetapi jangan lupa jika kalian ingin mendapat nilai baik, maka kalian juga punya kewajiban yaitu mengerjakan tugas dan disiplin menaati peraturan sekolah.
Contoh lain misalkan di lingkungan rumah, sering terjadi salah paham antara anak dan orang tua karena anak meminta uang saku, tetapi tidak diberikan. Nah, uang saku itu memang haknya anak dan merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan anak uang. Tetapi juga diingat, sebagai anak juga punya kewajiban berbakti pada orang tua. Karena orang tua berhak mendidik dan mendapatkan rasa sopan santun serta bantuan dari anak. Oleh karena itu, jangan pernah memisahkan antara hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban ini berhubungan erat dan saling melengkapi. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa setelah menonton ini, kalian harus laporan di website sekolahan atau aplikasi yang sudah diberikan oleh sekolahan berupa screenshot ketika kalian menyimak video ini. Ketika kalian sudah screenshot berupa foto, maka kalian bisa upload di website sekolahan atau aplikasi sekolahan. Akhirnya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.